Oke, baik. Semuanya selamat malam, Bapak Ibu ya. Bertemu lagi Malam. dengan saya. Selamat malam, Ibu. Bersama saya Diana, produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Ya, malam hari ini malam yang ditunggu-tunggu ya untuk seluruh peserta seluruh member FAI ya, terutama yang jauh-jauh nih, karena kan yang di Jakarta dan sekitarnya tidak bisa hadir ya di hari Selasa di acara seminar kesehatan Dr. Winda yang offline. Baik, topik kita malam hari ini Bapak Ibu adalah manfaat cocoa flavanol untuk kesehatan kulit. Wah, kira-kira apa aja nih ya manfaat flavanol untuk kesehatan kulit? Seperti biasa nanti Dokter Winda akan menjelaskan materinya. Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan kolom chat nanti akan kami tutup 15 menit sebelum acara berakhir. Kemudian jika Bapak Ibu ingin memberikan testimoninya bisa langsung menuliskan kata-katanya, mungkin testimoninya, ceritanya di kolom chat dan nanti saya akan mempersilahkan Bapak Ibu untuk membuka mikrofon dan juga kameranya. Baik, kita tes dulu ya, Dokter Winda. Halo dok. Halo. Halo, oke, masuk ya dok. Wah, oke, sepertinya sudah nggak sabar ya. Selama Dokter Winda menjelaskan, saya izin untuk mute para peserta ya. Baik dok, kita langsung saja ya. Oke, thank you Di. Selamat malam nih teman-teman FHI di seluruh Indonesia. How are you guys? Sehat kan? Oke, sehat-sehat semua. Ya, yang penting kan itu sehat. Badan sehat, pikiran sehat, jiwa sehat, kantong pun ikut sehat, ya kan? Oke, topik yang mau saya bawain hari ini itu kan tetap sehat-sehat juga, tapi kali ini mau spesifik tentang kulit yang sehat, ya. Yuk kita belajar tentang kulit. Slide. Nah, kalau ngomongin kulit, teman-teman pasti bisa lihat nih kulit kita ya. Kulit itu apa sih sebenarnya? Kulit ini termasuk organ terluar tubuh kita yang bisa kita lihat, tapi sebenarnya dia ini juga adalah organ yang bekerja untuk melindungi diri kita yang paling luar. Tapi tidak hanya pun sekedar melindungi juga, kulit ini punya pengaruh juga karena dia yang paling terlihat ya. Jadi dia akan mempengaruhi penampilan bahkan sampai ke kepercayaan diri seseorang. Slide. Nah, kalau teman-teman lihat, sebenarnya kulit kita itu punya 3 lapisan. Namanya epidermis, dermis, dan juga hipodermis. Yang paling luar yang bisa kita lihat dengan kasat mata ini adalah epidermis ya. Epidermis ini dia sifatnya tahan air dan juga berfungsi sebagai penghalang terhadap infeksi. Makanya ini kenapa kalau kita mandi gitu ya, mandi airnya nggak masuk sampai ke dalam badan kita gitu, nggak masuk ke dalam tubuh kita ya, karena adanya epidermis yang menahan sebagai proteksi dari luar. Di bawahnya dari epidermis itu ada namanya dermis. Nah, dermis inilah baru lebih banyak kompartemen-kompartemen sel-sel di dalam kulit ya. Seperti disitulah ada kelenjar kelenjar minyak, kelenjar keringat, atau mungkin teman-teman pernah dengarnya namanya kolagen ya. Kolagen, elastin, ya, akar rambut, itu semua posisinya adalah di dermis. Bahkan termasuk pembuluh darah. Jadi ini kalau teman-teman nih, umpamanya kebaret gitu ya, kebaret, ada luka kecil, terus mungkin ada keluar hanya sekedar kemerahan saja, nggak sampai yang keluar darah banget. Itu artinya kedalaman dari lukanya tersebut itu sudah sampai di dermis gitu ya. Nah, kalau ke bawahnya lagi itu namanya hipodermis ya. Hipodermis ini disinilah baru ada yang namanya lapisan otot, lapisan di sini perbatasannya dengan otot ya, antara kulit dengan organ yang di bawah gitu ya. Dan juga di sini juga ada lapisan lemak. Ya, lapisan lemak, pembuluh darah itu adanya di hipodermis. Makanya kalau umpamanya kita luka dan itu sampai keluar darahnya lumayan gitu ya, itu namanya kita sudah cukup dalam, lukanya sudah mencapai ke hipodermis ya. Slide. Nah, kalau kulit sehat
semua juga pasti pengen kulitnya sehat kan, karena kalau kita punya kulit sehat, kita juga jadi makin pede, ya kan? Nah, tapi apa sih yang kayak gimana sih yang dikatakan sebagai kulit sehat? Nah, kalau kulit sehat itu pertama, kalau kita pegang gitu ya, permukaan kulitnya itu terasa halus ya. Terasa halus, permukaannya itu rata ya. Terus kita lihat nih, kalau kita lihat di kaca, warna kulitnya itu merata. Nah, jadi tidak ada tuh flek-flek atau kemerahan ya. Itu tidak ada. Terus juga tidak ada indikasi masalah pada kulit seperti tidak ada jerawat, tidak ada kerutan, tidak ada bopeng-bopeng ya. Terus kalau kita lihat nih kulit kita itu terasa seger gitu. Seger, lembab ya, dan juga glowing gitu ya. Jadi tuh kelihatannya tuh glowing ini tuh kayak apa ya teman-teman yang bilangnya ya, kayak basah. Tapi bukan berminyak ya. Jadi beda dengan yang kulitnya berminyak gitu. Kalau berminyak kan kayak licin juga ya, seperti basah juga tapi basah berminyak. Kalau ini enggak, kayak basah air gitu. Jadi kulitnya tuh terasanya tuh terasa lembab gitu ya, terlihat lembab. Dan juga elastisitas kulitnya itu tetap terjaga ya. Jadi kalau kita cubit, kulitnya balik lagi dan tidak turun ya. Dia tetap kencang. Nah, itulah ciri-ciri kulitnya kalau sehat secara alami. Slide. Nah, cuman ada nih beberapa masalah kulit. Apa aja? Pertama yang paling banyak adalah jerawat. Apalagi nih yang muda nih, yang remaja-remaja kan, yang baru puber ya, lagi di apa namanya terjadi ketidakseimbangan hormon, belum lagi apa namanya biasanya aktif kan di sekolah dengan kegiatan sekolah, terpapar dengan kotoran ya kan, kotoran debu, abu dan segala macam. Nah, itu bisa banget untuk menimbulkan jerawat. Jadi ini sebenarnya adalah masalah, masih menjadi masalah nomor satu ya, masalah nomor satu untuk masalah kulit, jerawat. Nah, selain jerawat ada juga flek hitam. Kalau flek hitam ini justru lebih kepada ibu-ibunya nih biasanya ya. Ada fleknya, bisa karena penambahan usia, bisa karena faktor dari KB, hormonal, terus juga bisa juga karena memang dulunya sering terpapar matahari tapi males pakai sunscreen, ya pakai sunblock. Nah, akhirnya sekarang jadi udah lebih tua, timbul deh flek hitamnya. Terus bisa juga mengalami kulit kusam. Nah, ini kulit kusam biasanya paling sering kulit kusam ini kalau kulitnya kering. Ya, kulitnya kering, terus nggak dirawat gitu ya, kulitnya tuh jadi cenderung kusam. Kebalikannya ada juga kulit berminyak ya. Kulit berminyak juga itu termasuk suatu masalah juga pada kulit ya, karena dari kulit berminyak itu bisa berpotensi timbul masalah lain seperti contohnya adalah jerawat. Lalu juga bisa juga pori-porinya besar. Biasanya ini seiring dengan kulit yang berminyak. Dan juga kantong mata dan lingkaran di sekitar mata. Atau biasanya kita bilang sebagai mata panda. Slide. Nah, gimana nih caranya supaya kita bisa punya kulit itu sehat. Dan yang paling penting adalah sehatnya itu alami. Ya, biar hemat, ya kan? Sukanya hemat-hemat kan? Nah, pertama yang paling penting sebenarnya teman-teman adalah memakai sunblock atau tabir surya atau sunscreen. Itu penting banget karena ini sebenarnya paling sederhana, tapi sebenarnya yang paling susah justru digunakan. Biasanya orang males pakai sunscreen ya. Udah males, kalaupun rutin pakai sunscreen, tapi biasanya pakai cuma sekali, pagi doang. Pagi doang pas mungkin mau berangkat kerja, mau keluar rumah baru pakai sunscreen. Tidak dilakukan reapply, padahal sunscreen itu teman-teman harusnya digunakan per 3 sampai 4 jam sekali ya. Jadi umpamanya nih kita mau berangkat dari rumah terus kita pakai sunscreen. Pakai sunscreen waktu itu kita pakai sunscreennya mungkin jam 7 gitu ya, jam 7 pagi pakai sunscreen. Nanti jam 10 atau jam 11 itu harus pakai lagi sunscreennya gitu ya. Apalagi nih kalau rencananya nanti jam 12, aduh, udah jam makan siang nih pengen jajan gitu kan, pengen keluar. Pengen cari makan emperan. Lalu kita keluar ruangan terpapar sinar matahari,
Kalau kita tidak reapply, itu mah sama aja kita juga tidak pakai sunscreen, teman-teman, ya. Makanya ujung-ujungnya tetap deh ada lagi flek-nya, ya. Selain kita pakai sunscreen, kita juga harus rutin melakukan eksfoliasi kulit. Jadi ini untuk mengelupas sel-sel kulit baru. Biasanya, ya, biasanya kita kalau umpamanya biasanya pada saat kita lebih muda, sel-sel kulit mati kita itu memang sudah otomatis untuk kelepas sendiri sebenarnya. Ya, biasanya bisa terlepas dengan sendirinya. Tapi biasanya seiring dengan bertambahnya usia, kembali lagi ya, faktor aging, ini membuat kita eksfoliasinya itu tidak alami. Sehingga perlu kita bantu dengan melakukan intervensi, yaitu dengan eksfoliasi kulit. Ya, kita bisa melakukannya dengan scrub ataupun dengan masker boleh, ya. Tapi itu bisa dilakukan setidaknya 1 bulan sekali. Kalau mau yang lebih apa namanya, kalau mungkin lagi banyak nih apa namanya sel-sel kulit matinya, boleh dilakukan lebih sering, 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali, ya. Lalu juga yang suka juga orang males atau lupa, yaitu adalah membersihkan wajah sebelum tidur. Nah, ini juga harus. Biasanya kita tuh bersihin wajah itu cuma pas lagi mandi sore, ya kan? Mandi sore, cuci muka. Nah, padahal habis mandi sore itu kita biasanya masih melakukan aktivitas, kita masih makan malam, mungkin kadang-kadang juga kita, ini nih pengen ke apa, mau ke Indomaret, keluar rumah lagi, ya kan? Setelah itu kita masih terpapar lagi jadinya, terpapar dengan debu. Mungkin tadi habis kita makan, ya kan, mungkin makannya nggak rapi kan, nasinya sampai loncat ke sini, loncat ke sana, ya kan? Akhirnya kulitnya jadi kotor lagi. Nah, makanya biasa yang dianjurkan lebih tepat kalau kita mau cuci muka sebenarnya adalah sebelum tidur. Jadi setelah kita cuci muka kita tinggal tidur. Ya, jadi muka benar-benar bersih. Dan juga yang suka mandi air panas ya jangan terlalu sering karena sebenarnya air panas itu akan menarik kelembaban dari kulit kita sehingga kulit kita menjadi cenderung lebih kering. Jadi boleh mandi air panas tapi jangan sering-sering dan juga jangan kelamaan ya. Lalu teman-teman juga bisa juga untuk mendapatkan kulit yang sehat secara alami dengan menggunakan masker wajah. Nah, masker wajah ini bisa teman gunakan seminggu sekali ya. Jadi bagus kalau teman-teman rajin skincare-an. Skincare pagi, skincare malam. Nah, boleh ditambahkan dengan masker wajah setiap seminggu sekali. Atau buat yang memang males banget juga skincare-an, itu juga paling sederhananya minimal bisa menggunakan masker wajah seminggu sekali. Nah, nggak paling penting juga, sudah bagus-bagus dirawat, ya jangan dirusak lagi toh. Ya, gimana caranya? Berhenti merokok. Karena rokok itu merusak kulit kita dari dalam dan dari luar. Selain dari dalam, radikal bebasnya itu bisa berpotensi untuk merusak sel-sel kulit kita. Dan dari luar, asapnya itu pada saat terpapar dengan kulit kita, itu juga sama juga ya. Secara langsung malah merusak sel-sel kulit kita sehingga sel-sel kulit kita jadi nggak sehat. Lalu kita juga bisa juga membantu dengan pola hidup yang lebih sehat supaya nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita itu memberikan nutrisi yang baik juga ya kepada kulit kita. Seperti dengan cara salah satunya adalah mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin, mineral dan juga antioksidan yang tinggi. Slide. Nah, kalau kita ngomongin coklat nih teman-teman, ternyata coklat itu bagus loh buat kulit. Buktinya, dari hasil penelitian, kalau kita mengkonsumsi 320 mg flavanol kakao setiap harinya selama 24 minggu, itu berarti sekitar 6 bulan, rutin aja gitu ya. Ternyata kita tidak hanya mendapatkan manfaat yang bagus untuk kardiovaskular kita, tapi juga bisa membantu mengurangi kerutan dan juga memberikan elastisitas pada wajah kita, sehingga kulit wajah kita jadi lebih kencang. Selain itu juga penelitian juga menunjukkan kalau kita mengkonsumsi kakao yang punya kandungan flavanolnya sebanyak 4-6 gram per hari selama 7 hari aja, itu sebenarnya sudah bisa membantu juga untuk mengurangi pembentukan kemerahan pada kulit karena sinar UV. Karena biasanya teman-teman, kalau umpamanya nih kulit kita kena sinar UV, terus kan biasanya habis berjemur kulitnya jadi merah-merah gitu kan.
Kemerahan ini kalau tidak segera diredakan, itu malah akan berpotensi untuk memicu pembentukan melanin. Nah, kalau melanin sudah terbentuk di kulit kita, akibatnya itu akan memberikan pigmen warna pada kulit sehingga warna kulit kita jadi bisa berpotensi untuk tidak merata lagi atau jadi lebih gelap. Nanti jadi bisa bikin flek deh. Flek. Nah, selain itu juga, ternyata coklat itu juga punya potensi sebagai tabir surya juga loh, ya, karena dia punya antioksidan yang bisa menyerap sinar UV. Jadi ini sangat bagus banget nih buat teman-teman yang pertama males pakai sunscreen atau rajin pakai sunscreen tapi males apply-nya gitu ya. Padahal aktivitas banyak di luar, sering terpapar dengan sinar UV. Nah, dengan mengkonsumsi kofalavanol ternyata itu juga bisa berperan sebagai tabir surya dari dalam untuk menyerap sinar UV. Selain itu juga coklat bisa membantu juga menjaga kelembaban kulit, menghaluskan kulit, bisa memudarkan flek juga ya, dan juga menghilangkan kerutan tadi ya. Karena pada coklat itu dia kalau kita konsumsi itu dia bisa membantu untuk membuat sel-sel kita tuh beregenerasi. Ya, sehingga di sini akan bagus sekali untuk anti aging ya, mencegah penuaan dini. Jadi mencegah kita timbulnya kerutan dan juga keriput. Selain itu juga ya, dia bisa punya efek anti radang atau anti inflamasi ya. Yang tadi ya, jadi bisa membuat kita mengurangi kemerahan pada kulit dan juga membantu untuk menjaga kelembaban kulit ya, supaya karena kan tadi ya karena kita mungkin suka mandi air panas, terus kita sering di dalam ruangan AC ya, itu kan akan menarik kelembaban kulit kita sehingga membuat kulit kita jadi kering. Dan biasanya kulit yang kering itu malah jadi bisa gatal-gatal. Nah, dengan cocoa flavanol itu bisa membantu menjaga kulit kita tetap lembab dan juga membuat bisa mencegah ya atau mengurangi timbulnya gatal pada kulit akibat kulit kering. Slide. Ini dia produk sajian kita yaitu Cocoa Flavanol baik yang original, sweet maupun Flavanol DTM with Allergen yang masih diambil dari ekstrak biji kakao yang masih mengandung hingga 80% kadar flavanol alaminya. Slide. Kalau kita ngomongin soal flavanol, itu kita ngomonginnya soal antioksidan, ya. Di mana kandungan yang tinggi pada flavanol itu sudah terbukti banget ya, sudah banyak sekali hasil penelitiannya, itu bagus untuk fungsi kardiovaskular. Jadi kalau teman-teman mengkonsumsi cocoa flavanol dalam jangka pendek, itu akan terjadi dilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Tapi kalau teman-teman rutin mengkonsumsinya, itu yang akan didapatkan juga adalah manfaatnya sebagai antioksidan. Slide. Selain ada kandungan flavanol, ada kandungan L-arginin juga ya. Jadi arginin ini apa? Arginin ini adalah asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh kita untuk memproduksi protein. Nanti protein ini akan digunakan untuk regenerasi sel. Karena dia esensial, jadi kita harus dapatnya dari luar, ya. Tubuh kita tidak bisa memproduksinya sendiri, sehingga biasanya kita mendapatkannya dari beberapa bahan-bahan makanan seperti daging-dagingan, ya, daging merah, daging ayam, daging ikan, atau bisa juga dari produk olahan susu maupun dari kacang-kacangan seperti kacang kedelai, kacang gandum, dan juga kacang-kacangan lainnya. Slide. Yang unik dari arginin ini adalah kalau dibutuhkan arginin itu teman-teman itu bisa berubah menjadi nitric oxide, di mana nitric oxide itu akan berperan dalam pelebaran pembuluh darah ya untuk membuat pembuluh darah kita elastis. Nah, cuman nitric oxide ini kan sebenarnya dia harusnya diproduksi oleh sel endotelium yang ada di pembuluh darah kita. Nah, pada beberapa case di mana sel endoteliumnya itu rusak dan tidak bisa distimulasi untuk memproduksi nitric oxide, arginin akan berperan untuk menjadi
si nitric oxide-nya supaya perlebaran pembuluh darah tetap bisa terjadi sehingga aliran darah bisa dijaga tetap lancar. Nah, nanti sambilan nih si sel endoteliumnya juga distimulasi untuk beregenerasi, mengalami perbaikan sehingga sel endoteliumnya itu bisa lebih baik dan juga bisa kembali mampu dalam memproduksi nitric oxide yang cukup. Selain itu, arginine juga punya peran lain, ya, terutama dalam perangsang pelepasan hormon, seperti hormon pertumbuhan untuk anak-anak, hormon insulin untuk yang diabetes, ataupun senyawa lain di dalam tubuh kita. Slide. Nah, kalau kita ngomongin coklat, ya, sebenarnya tidak semua coklat itu sama, ya, seperti flavanol ini. Flavanol kita ini dia dibuat dari metode ekstraksi yang tidak sama dengan coklat-coklat lainnya. Karena pada coklat-coklat konvensional lainnya, itu justru cenderung merusak flavanolnya dalam pemprosesannya. Sehingga kadar flavanol yang ada pada coklat pada umumnya biasanya cenderung sangat sedikit atau bahkan sudah tidak ada. Nah, di sini metode yang digunakan oleh produsen kita yaitu Bear Callebaut itu sudah dipatenkan, di mana metode ekstraksi yang mereka gunakan ini memang berbeda dibandingkan dari proses-proses coklat lainnya. Proses yang mereka gunakan ini itu sudah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol yang ada secara alami. Jadi bukan ditambahkan ya teman-teman ya. Slide. Nah, lalu kita juga sudah punya studi klinisnya nih bahkan ya untuk kulit lagi, dan ini sudah dipatenkan di mana dari hasil studi klinis ternyata ekstraksi kokoa ini punya manfaat untuk kesehatan kulit kita, yaitu untuk anti-aging-nya, terutama untuk anti-aging-nya. Jadi dia bisa memperbaiki struktur kulit, meningkatkan elastisitas kulit, mengurangi garis halus, dan juga meningkatkan kelembaban kulit. Slide. Lalu kita juga sudah dapat scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority. Di sini kita sudah bisa mengklaim manfaat produk kita, yaitu cocoa flavanol dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah sehingga dapat berkontribusi dalam mendapatkan aliran darah yang lebih normal. Slide. Jadi untuk teman-teman konsumsinya, bisa mengkonsumsi baik yang original maupun sweet, itu buat maintenance bisa 3-5 gram sehari, ya, itu sudah bisa untuk mencukupi kebutuhan standar dalam tubuh. Tapi nanti boleh disesuaikan dengan kebutuhan tubuh teman-teman masing-masing, ya. Atau bisa juga mengkonsumsi flavanol DTM with arginine 1 saset per hari untuk maintenance atau 2 saset per hari untuk booster. Dan untuk kesehatan kulit teman-teman boleh juga menambahkan secara khusus tipsnya untuk flavanol yang original itu bisa dijadikan masker, bisa digunakan selama sebanyak 1 kali seminggu sekitar 15-20 menit. Ya, nanti larutkan sedikit dengan, boleh teman-teman boleh larutkan dengan air biasa boleh, atau biasanya sih kalau saya sih lebih suka pakai air lemon ya, jadi supaya lebih ada efek brightening-nya juga. Nah, nanti diencerin, lalu dioleskan ke seluruh wajah, diamkan selama 15-20 menit, lalu digosok-gosok. Jadi teman-teman sekaligus mendapatkan efeknya sebagai masker dan juga sebagai exfoliator. Dan jadinya kulitnya sehat deh. Thank you. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Nah, itu dia ya, Bapak Ibu, manfaat dari cocoa flavanol untuk kesehatan kulit ya. Nah, baik. Pertanyaan sudah ada nih, Dok. Tapi sebelum saya bacakan pertanyaan, saya akan memberikan informasi mengenai promo dan juga acara yang berlangsung di FAI ya, Bapak Ibu. Nah, sudah muncul ya di layar handphone ataupun laptop Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu jika ingin melakukan konsultasi bersama Dr. Winda di nomor 0878 1706 6067. Nah, chat ini berlaku untuk jam 10 sampai jam 5 sore di hari Senin sampai dengan Jumat. Bisa tanya mengenai produk, mungkin bertanya mengenai dosis ya atau masalah kesehatan lainnya. Selanjutnya jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media kami di YouTube Forever Healthy Indonesia Official, Instagram @foreverhealthy.id,
Facebook Forever Health Indonesia, dan Telegramnya FI Official. Kenapa? Karena dengan mengikuti sosial media kami, Bapak Ibu akan mendapatkan promo dan juga informasi penting dari FAI. Baik, selanjutnya ada promo Homecoming Month ya. Segera melakukan perpanjangan masa aktif keanggotaan diri Anda dengan melakukan pembelajaran status CV, dan ini berlaku untuk member inaktif. Periodenya dari tanggal 1 sampai dengan 31 Juli 2022. Selanjutnya ada testimonial day nih Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu memiliki testimoni mengenai manfaat kokoa, bisa langsung registrasi dan nanti kita bisa bertemu di Gedung Kosa di kantor FAI jam 2 siang hari Selasa tanggal 19 Juli. Bisa menghubungi nomor di 0812 8168 0717. Nah, juga kita ada bisnis preview di Rumah Makan Ampera Bandung hari Minggu 17 Juli 2022 jam 2 siang. Bisnis previewnya bersama Bapak Aris Hendra Wardana, Ibu Dea Kasih, Ibu Mulyati, dan juga Ibu Meliani ya, Rumah Makan Ampera Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya ada bisnis preview di Pekanbaru nanti, hari Minggu 17 Juli jam 2 siang. Pembicaranya ada Ibu Eni, Bapak Apin, Ibu Yanti, dan juga MC-nya Bu Yulia Cahyati di Toptel Hotel Pekanbaru jam 2 siang. Selanjutnya nanti di hari Sabtu di Jakarta, kita ada acara bisnis preview bersama Bapak Yanto, Ibu Endatan, Bapak James, dan juga MC-nya Ibu Melani di hari Sabtu 16 Juli jam 2 siang di kantor pusat FHI, yaitu di Gedung Kosa, Jakarta Barat. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung menjadi member, bisa mengikuti Forever Income Training dengan judulnya Pemakai Produk 100%. Akan dibawakan oleh Bapak Yanto di kantor FAI Gedung Kosa lantai 3. Hari Sabtu 16 Juli jam 1 siang. Nah, itu dia Bapak Ibu, acara-acara dan juga promonya ya. Ada banyak sekali, jangan sampai ada yang terlewatkan. Baik, saya langsung bacakan pertanyaan ya, Dok ya. Dari Ibu Reni, Oke. malam Bu, saya mau membagi pengalaman anak saya. Dulu di kakinya ada bekas luka yang dulunya entah kenapa tiba-tiba berkudis gitu, berair, sekarang tinggal bekasnya. Oke, ini salah satu testimoni ya dok ya. Mungkin Bu Reni bisa Mm-mm. langsung menyalakan kamera dan juga mikrofonnya Bu Reni, silakan. Halo Bu Reni, Bu Reni, halo, Bu Reni Gusvita. Masih ada ya, Bu Reni? Oke, mungkin kita next dulu ya dok ya. Nanti saya akan panggil kembali Bu Reni. Pertanyaan dari Ibu Ipung. Oh, Ibu Ipung ya. Selamat malam Dokter Winda dan teman-teman. Maaf saya keluar Zoom duluan ya. Salam sehat untuk semuanya. Keep healthy and go legend. Oke, karena di sini pertanyaannya mungkin saya buka. Oke, mikrofonnya Bu Reni. Halo Bu Reni. Izin nggak buka kamera ya, Bu? Iya, oke Bu. Mohon maaf Bu, tadi masih ter-unmute. Silakan Iya, Bu Bu. Reni. Selamat siang, dokter. Siang, Ibu. Ini saya mau membagikan pengalaman saya ya, Bu ya. Kemarin tuh anak saya tuh ada luka di kaki kanannya, hampir sampai ke jari-jari kakinya gitu, Bu. Nggak tahu kena Hmm. apa, sampai udah bawa ke dokter gitu, udah cek gula gitu, nggak juga sembuh gitu ya kan. Jadi udah kenal sama flavanol ini, saya suruh minum, sama suruh oleskan. Lama-lama kering gitu, Bu. Sekarang alhamdulillah nggak berkudis lagi. Udah Oh, cantik dah. Udah nggak malu lagi dia pakai sendal. Biasanya udah pakai kaos kaki dulu, baru pakai sendal gitu. Terima kasih Flavanol. terima Sehat selalu. kasih Bu Reni sharingnya. Baik, terima kasih Bu Reni untuk
testimoninya ya. Nah, itu dia Bapak Ibu manfaat dari cocoa flavanol untuk kesehatan kulit ya. Jadi bisa membantu mengatasi luka juga ya Dok ya. Mungkin bisa dengan diminum atau dengan ditaburkan di luka. Baik, sudah ada pertanyaan Dok dari Gorontalo nih. Wow, dari Bu Sudarsi. Selamat malam dokter, kalau kulit di muka ada seperti jamur putih-putih, apa bisa hilang dengan flavanol Dok? Oke, nah sebenarnya begini, kalau untuk jamurnya itu tetap harus diberikan obat anti jamur gitu. Cuman flavanol nanti berperannya bukan pada jamurnya, tapi akan berperan pada recovery sel kulitnya yang rusak akibat dari jamurnya. Gitu. Jadi lebih ke sana. Jadi kan walau bagaimanapun kan kalau jamur ada di kulit itu kan akan merusak kulit. Nah, nanti biasanya bisa macam-macam, entah kulitnya jadi bersisik, ada yang tergantung case-nya ya, tergantung dari case penyakitnya apa gitu. Nah, nanti flavanol lebih kepada berperan dalam merecovery si sel-sel kulit yang rusak tersebut, jadi supaya bisa kembali membaik. Tapi untuk jamurnya sebaiknya tetap harus diatasi dengan obat anti jamurnya. Biasanya ada salepnya nanti dikasih dokter gitu. Nanti itu bisa dikombinasi dengan flavanol. Jadi supaya bekasnya tidak tertinggal gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu bisa bertanya. Ada yang ingin menyalakan mikrofonnya, bisa langsung bertanya. Halo, selamat malam. Mungkin ada yang ingin bertanya dengan menyalakan mikrofonnya nih Bapak Ibu. Dan juga nanti Bu Reni ya, Bu Reni Gusvita bisa hubungi nomor customer relation kami ya untuk proses pengambilan hadiah ya. Baik. Kalau belum ada pertanyaan, mungkin saya akan memutarkan sedikit video ya. Gorontalo. Selamat malam Bu Eli. Iya, Dokter Mia. Halo Ibu. Ya, sehat dokter sampai nanti ya. Sehat. Ini sekedar mau testimoni ya, mungkin langsung ya. Boleh? Boleh. Balik, Testimoni silakan Bu Eli. Ya. Tentang anak saya, itu ada semacam gatal di bawah leher, di bawah kuping. Itu kalau orang Gorontalo bilang itu muka ular. Nah, muka ular jadi gatal nanti. Cuman daerah ini aja. Kemudian saya mau bawa ke dokter. Anak namanya ABG kan nggak mau suntik, mau segala terus saya coba gitu dong. Ya tetap aja kasih minum yang sweet. Kemudian saya ambil sedikit, saya olesi. Itu tidak bukan waktu lama. Mama udah nggak perih. Ini baru satu kali. Pagi itu saya olesi, nggak boleh basahin air dulu. Kemudian sore baru mau mandi, udah lumayan, udah agak masuk ke udah boleh dibasahin air. Akhirnya yang kedua, pertama sekali perih dok, perih sekali. Kayak ada bintik-bintik putih. Saya takutnya akan melebar. Kalau dia orang Gorontalo nggak ular itu, dia akan semakin hari semakin melebar. Jadi ini puji syukur alhamdulillah begitu saya kasih olesi coklat, dia langsung kering dan malamnya itu udah gatal lagi kan, baru pagi dikasih sore, kemudian langsung mandi kan, kemudian sholat lagi saya terus sampai dia besok pagi itu berarti 2 hari dia langsung mengering dok. Kemudian udah nggak perih dan tidak gatal. Sampai detik
ini pun jadi untuk menghindari penyakit-penyakit yang lain ya, tetap kita konsumsi coklat Flavanol. Saya sendiri pun begitu. Alhamdulillah muka saya juga walaupun usia 58 tidak ada kerutan. Tidak ada kerutan wajah. Flek-flek hitam itu alhamdulillah tidak ada. Begitu aja dok, testimoni, mudah-mudahan bermanfaat dengan teman-teman yang lain yang lagi monitor. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu, Flavanol. Baik, kasih, Bu terima Eli. kasih Bu Eli, luar biasa ya Bu. Nanti bisa langsung menghubungi nomor customer relation kami untuk untuk mengambil hadiahnya ya Bu. Terima kasih Bu Eli, semoga sehat selalu. Baik. Oke, baik. Terima kasih Bu. Nah, kemudian oke, agak terputus ya Bu Eli ya sinyalnya ya. Oke, selanjutnya dari Ibu Retnawati Tolinggi. Malam dokter, saya bermasalah dengan kulit wajah saya flek bandel dok ya. Apakah kita rutin pakai maskeran Flavanol? Dan Flavanol apa yang seharusnya dipakai dok? Terima kasih. Oke, kalau flek, nah flek ini sebenarnya itu bukan yang timbul baru-baru ini gitu ya, karena kita nggak merawat sekarang, terus timbul fleknya. Jadi sebenarnya flek itu karena teman-teman itu tidak menjaga dari lama gitu ya, dari lama. Jadi proses untuk timbulnya flek itu sebenarnya tahunan sampai baru muncul. Jadi kita tuh sebenarnya, itu kenapa makanya tadi salah satu yang saya katakan, yang terpenting teman-teman gunakan paling pertama adalah sunscreen. Nah mungkin dulu Ibu Retnawati itu kurang rajin pakai sunscreen-nya, gitu ya. Mungkin dulunya kurang rajin pakai sunscreen, akibatnya setiap kali terpapar Ibu menabung flek yang lama-lama dengan tadi ya regenerasi kulit, lama-lama nih si fleknya ini yang tadinya masih di bawah itu mulai muncul ke permukaan, baru kelihatan beberapa tahun kemudian gitu ya. Nah akhirnya ini bahkan nggak cuman mungkin tidak hanya sekedar karena flek yang karena matahari, bisa juga karena faktor hormonal. Ini sering banget jadi pada wanita, bisa karena akibat dari KB, ya, pil KB bisa, atau bisa juga karena hamil, ya, kehamilan kan pada saat hamil kan hormon juga tidak seimbang. Nah pada saat itu akan bisa memicu untuk pembentukan melanin yang nanti baru akan muncul beberapa tahun kemudiannya. Gitu. Nah, kalau kayak gini gimana? Kalau gitu udah terlanjur, terus apa dong yang kita lakukan? Bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita tetap bisa melakukan sesuatu. Pertama yang kita lakukan adalah apa? Pakai sunscreen. Gunanya untuk apa? Supaya jangan dibentuk lagi. Ya, tidak membentuk flek-flek baru, ya, bakat-bakat flek-flek baru. Nah, kalau flek-flek yang masih ada, yang sudah terlanjur ada, diapain? Itulah nanti biarin sambil mengikuti juga regenerasi kulit, lakukan eksfoliasi. Ya, dieksfoliasi supaya flek-flek yang sudah keburu muncul di permukaan itu bisa terkikis sedikit demi sedikit. Yang masih terpendam di dalam itu masih bisa kita atasi dengan antioksidan. Nah, nanti antioksidan akan memecah si sel-sel pigmen yang masih terperangkap di dalam supaya nanti tidak muncul di permukaan. Nah, itu bisa kita gunakan salah satunya dengan maskeran Flavanol juga. Tapi jangan cuma maskeran doang ya. Jadi harus dari dalam dan dari luar supaya efeknya jadi lebih maksimal gitu ya. Nah, nanti yang dipakai biasanya sih saya lebih menganjurkan untuk menggunakan yang original. Saya lebih menganjurkan kalau untuk yang sebagai masker itu yang originalnya. Kalau minum itu bebas mau yang mana aja. Original boleh, sweet boleh, DTM boleh. Nah, tapi kalau buat maskerannya saya lebih recommended untuk menggunakan yang original. Karena yang original itu pure. Gitu ya. Kita perlu yang pure-nya aja sebenarnya. Nah, gitu. Jadi nanti bisa digunakan maskerannya itu 1 minggu sekali per 15
menit. 15 sampai 20 menit. Didiamkan 15 sampai 20 menit, habis itu digosok-gosok. Jadi sekaligus bisa eksfoliasi. Gitu ya. Oke, baik. Ini dari Bu Retna, Dok. Mungkin minta dilihat dulu, Dok, mukanya. Boleh. Coba kita lihat mukanya Bu Retna gimana. Nanti Oke. boleh dibantu mungkin lighting-nya juga ya. Oke, mungkin halo Bu Retna. Mungkin bisa Halo, menyalakan mikrofonnya, Bu. Ya, malam dok. Malam. Selamat malam, Ibu Retna. Ya, ini masalah kulit saya ini dok. Ini fleknya udah menjalar ini dok. Iya. Masih bisa kita perbaiki lagi nih? Bisa, kalau bisa. Tapi memang Ibu harus sabar. Ya, Ibu harus sabar dan harus telaten. Karena ini bukan yang bisa singkat. Gitu. Yang sudah terlanjur terbentuk ini hanya bisa dikurangi dengan eksfoliasi yang sudah muncul. Tapi kan Ibu kan nggak bisa melakukan eksfoliasi setiap hari. Karena kalau Ibu gosok tiap hari, yang ada malah kulit Ibu makin tipis. Kalau kulit Ibu terlalu tipis, itu malah sebenarnya Ibu jadi terlalu rentan. Lebih rentan lagi kulitnya. Dan kalau kulit Ibu rentan, itu malah Ibu berpotensi untuk membentuk melanin yang baru. Yang mana nanti baru muncul lagi nanti. Gitu. Jadi ibaratnya nggak akan, alurnya tuh nggak akan kepotong-potong, nggak akan selesai-selesai. Yang lama diberesin, yang baru nanti muncul lagi, dibentuk lagi. Buat apa gitu kan? Nah, makanya kenapa saya anjurkan pertama, Ibu harus rajin pakai sunblock. Ya, rajin pakai sunblock tiap 3 jam. Selama matahari masih ada, pakai sunblock 3 jam. Gitu ya, dari pagi sampai sore. Ulang terus per 3 jam, pakai lagi, tambah lagi sunblocknya, tambah lagi. Nah, itu salah satu cara supaya tidak mencegah terbentuknya melanin flek-flek yang baru. Nah, supaya biar jangan nanti muncul lagi. Nah, yang sudah terlanjur muncul, nanti baru Ibu lakukan eksfoliasi. Nah, eksfoliasi ini bisa Ibu lakukan seminggu sekali. Nah, salah satunya bisa dengan pakai masker flavanol. Jadi nanti masker flavanol Ibu gunakan seminggu sekali, Ibu oleskan ke seluruh wajah, diamkan selama 15-20 menit. Kalau bisa, Ibu encerinnya itu pakai air lemon. Karena di air lemon itu ada efek brightening-nya juga, jadi supaya sekaligus untuk mencerahkan. Gitu ya. Nah, nanti ya itu Ibu gunakan 15-20 menit supaya dimasukin dulu nutrisinya, baru nanti habis itu digosok-gosok. Ya, digosok-gosok. Jadi bukan dibilas, gosok-gosok dulu. Nah, biarkan nanti flavanolnya yang akan mengeksfoliasi sel-sel kulit matinya itu. Termasuk yang tadi flek-fleknya ini. Jadi terutama di area flek, Ibu gosoknya agak sedikit lebih kuat. Gitu ya, baru setelah itu bilas. Nah, itu kalau bisa Ibu lakukan nanti maskerannya di malam hari, ya. Ya dok. Malam hari. Jadi jangan lupa besok paginya pakai lagi sunblocknya. Tapi jangan lupa juga harus diminum flavanolnya supaya tadi ya membantu dari dalam dan dari luar. Gitu ya. Iya dok, tapi kalau biasa itu nanti berapa dos baru bisa baik lagi itu dok? Nah, kalau itu tergantung. 1 dos, 2 dos atau berapa? Oh, kalau itu mah nggak cukup. Biasanya kita juga bahkan untuk terapi flek dengan menggunakan krim dokter itu biasanya 6 bulan. Gitu. Jadi memang tidak cukup kalau cuma 1-2 dos ya. Harus konsumsi selama 6 bulan. Ya, dok. Makasih dok. Siap. Oke, baik. Terima kasih, Bu Retnawati. Baik, selanjutnya ya dok ya dari Bu Ika. Selamat malam dokter, apakah flavanol bisa untuk mengobati jerawat dan gimana cara pengobatannya? Terima kasih. Bisa banget. Kalau ini saya lumayan sering menggunakannya juga kalau lagi ada masalah jerawat. Apalagi nih saya rasa mungkin beberapa teman-teman juga yang punya masalah yang sama ya. Biasanya ini kalau cewek
mendekati PMS, ya jerawat mulai muncul gitu ya. Nah, saya biasanya kalau seperti ini saya boosting dengan saya minum dosis flavanolnya agak lebih banyak. Gitu. Saya biasanya kalau minum maintenance-nya itu cuma 5 gram sehari. Nah, itu biasanya saya naikin double. Jadi 10 gram sehari. Dan di area jerawatnya itu saya olesin sama seperti masker, cuman saya lebih fokus kepada yang area jerawatnya aja. Gitu. Jadi pada jerawatnya aja seperti dikompres dengan flavanol seperti itu. Dan itu biasanya sih karena saya biasanya melakukannya malam hari. Jadi dan itu hanya pada area jerawatnya aja. Biasanya nggak saya bilas lagi, jadi saya diemin aja seperti itu. Jadi benar-benar kompres sampai besok pagi, nanti cuci muka gitu. Biasanya seperti itu. Itu boleh dicoba karena biasanya besok paginya itu udah kempes jerawatnya. Tapi tergantung tingkat keparahan jerawatnya ya. Kalau yang masih jerawat yang masih baru, merah-merah, itu biasanya 1 malam saja sebenarnya udah langsung ngefek. Cuman kalau beberapa case, ada kan yang jerawatnya kan lumayan agak lebih besar. Nah, itu mungkin butuh waktu lebih lama. Gitu. Tapi dengan cara itu lumayan efektif kalau untuk dilakukan ya. Jadi nanti bisa digunakan setiap malam ditotolin ya pada jerawatnya, lebih sering lebih bagus. Nah, sama di boosting dari dalam juga untuk jerawatnya. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda ya. Terima kasih Bu Ika. Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan kembali. Kita masih membuka sesi tanya jawab di sini. Jika tidak, saya akan memutarkan video sedikit ya untuk Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, kira-kira kalau minumannya seperti ini siapa sih yang bisa menolaknya ya? Nah, ini adalah Cocoa Drink ya, atau Forever Chocolate ya, Bapak Ibu bisa. Dan ini mengandung flavanol juga. Nah, Bapak Ibu jika ingin mendapatkannya, cukup dengan datang ke kantor FAI dan Bapak Ibu bisa membeli seharga Rp20.000 dan rasanya itu dijamin enak. Tentunya nggak cuma bapak-bapak aja yang suka, anak-anak semuanya juga pasti suka ya. Nah, ini tersedia di kantor pusat FAI. Bapak Ibu bisa langsung membelinya dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu ya. Baik, mungkin sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Dok ya. Mungkin semuanya sudah cukup jelas. Mungkin sebelum saya akhiri, mungkin ada yang bertanya. Iya, saya mau bertanya soal bagaimana caranya untuk mencegah terjadinya flek hitam di kulit. Terima kasih. Silakan, Dok. Oke, sebenarnya seperti tadi ya, udah saya jelaskan sebenarnya. Jadi gini, simpelnya sih begini. Flek hitam itu dari mana sih? Nah, flek hitam itu awal mulanya munculnya itu karena adanya melanin yang terbentuk di kulit kita. Nah, melanin itu terbentuk karena apa? Nah, melanin itu terbentuk kalau seandainya kulit kita itu menghadapi suatu suatu gangguan gitu ya, menghadapi suatu gangguan. Contohnya seperti bisa gangguan dari sinar UV, bisa gangguan dari
bakteri, bisa gangguan dari radikal bebas. Radikal bebas ini bisa dari mungkin dari asap, ya, dari debu, dari rokok, ya, polusi, gitu kan. Itu kan sebenarnya adalah ancaman-ancaman untuk kulit kita. Ya, nah karena ada ancaman-ancaman tersebut, maka kulit melakukan suatu proteksi. Proteksinya apa? Yaitu membentuk melanin. Melanin lah nanti yang akan kerjanya itu makan-makanin tuh, ya, makan-makanin si sinar UV, si radikal bebas, si bakteri. Nah, melanin lah yang akan bekerja di sana. Nah, cuman akibatnya tadi, gitu kan, karena ada melaninnya, akibatnya jadi warna, dia memberikan warna bagi kulit kita. Melanin itu kan adalah zat pigmen, gitu ya, sehingga dia memberikan warna bagi kulit kita. Makin banyak melaninnya, sebenarnya berarti makin banyak yang bekerja untuk makan-makanin tadi yang tidak yang mengancam kulit kita. Tapi akibatnya jadi lebih banyak juga yang area yang jadi lebih berwarna. Gitu kan, itulah makanya kita baca sebagai flek gitu. Iya. Nah, caranya gimana berarti kalau gitu biar nggak flek? Berarti melaninnya nggak boleh dibentuk, ya kan? Gimana caranya tidak membentuk supaya melanin tidak terbentuk? Ya jangan dikasih jangan sampai kulit kita merasa terancam. Nah, ada namanya apa? Sinar UV. Nah, biar nggak kena sinar UV gimana? Itulah kita pakai sunblock. Nah, terus habis itu apalagi bakteri. Bakteri, gimana caranya supaya kita nggak kena bakteri? Rajin cuci muka. Terus habis itu, bagaimana nih supaya kita nggak terpapar radikal bebas? Nah, radikal bebas penangkalnya apa? Antioksidan. Kita pakailah, kita bisa memberikan nutrisi langsung ke kulit ya antioksidannya, atau kita konsumsi dari dalam antioksidannya. Nah, itulah langkah-langkah supaya melanin kita tidak terbentuk untuk mengerjakan pekerjaan tadi, di mana akibatnya nanti malah kulit kita yang jadi berwarna. Mending kalau warnanya merata, ya. Kalau warnanya merata, kan kita dianggapnya lagi tanning, gitu kan? Nah, cuman sekarang yang nggak enak adalah warnanya nggak merata. Ada di sini, ada di sini, di sini, di sini, kepecah-pecah. Jadinya flek. Malah jadi nggak bagus, gitu kan? Nah, jadi itulah caranya supaya menghindari flek hitam. Oh iya. Ya, makasih Dokter Winda atas penjelasannya. Sama-sama Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Ya, nah itu dia untuk Bapak Ibu semua ya. Jadi bagaimana sih proses terbentuknya flek ya? Sudah dijelaskan tadi bersama Dokter Winda. Oke, baik Dok. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sebelum saya akhiri ada yang ingin disampaikan, Dok? Sampaikan apa ya? Oh ya. Karena kita sekarang tentang kulit, ya, jadi saya sebenarnya lebih ke reminder lagi aja dengan topik kita hari ini. Sebenarnya buat punya kulit sehat itu bukan berarti kita tuh harus skincare-nya tuh banyak, heboh sampai 20 langkah ya, harus treatment ke dokter mahal-mahal ya, suntik sana, suntik sini. Sebenarnya enggak juga, sederhana kok. Bahkan semua rangkaian skincare kita itu ya ataupun perawatan kita itu akan menjadi tidak berguna kalau tidak diproteksi. Makanya sepenting itulah tabir surya. Ya. Sunscreen. Jadi teman-teman harus rajin pakai sunscreen. Kalau males masih bisa kita salah satu solusinya lagi adalah dengan menggunakan sunscreen yang kita konsumsi dari dalam. Jadi nggak hanya dari luar sunscreen-nya, tapi juga bisa kita konsumsi dari dalam. Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi cocoa flavanol. Jadi pakai sunscreen-nya, minum flavanolnya. Oke? Oke. Maaf baik. Maaf Dokter Winda. Terima kasih banyak. Apa namanya itu untuk saat ini itu apa ya namanya membicarakan soal khusus untuk apa namanya ini kecantikan ya, kecantikan ya, bukan untuk bukan yang dalam tubuh tidak ya Dok ya, khusus untuk kecantikan untuk malam ini gitu maksudnya. Iya, nanti kita selang-seling ceritanya.
gitu. Oh, Tapi gitu. kita selang-seling tiap hari, tiap minggu ya. Oh ya, enggak kan saya kira itu untuk umum, bisa untuk umum atau tidak gitu masalahnya. Oh, Khususnya bisa. untuk wanita. Bisa, kulit itu nggak hanya masalah wanita kok. Pria Oh, juga sekarang perlu untuk menjaga kesehatan kulit karena kulit itu tidak hanya untuk sekedar membuat kita cantik aja, enggak ya, tapi lebih kepada kesehatan gitu oh, ya. gitu. Jadi bapak-bapak juga bukan berarti nggak boleh pakai sunscreen, harus, mau pria, wanita, muda, tua, semua harus pakai sunscreen ya. Bahkan kalau bisa, mulai dari anak kecil ya, anak kecil itu juga sudah mulai bisa dibiasakan menggunakan sunscreen. Bukan berarti pakai sunscreen itu jadi centil, enggak ya, tapi itu untuk menjaga kesehatan kulit ya, kesehatan loh. Iya. Nanti itu relatif ya. Pasti ya. Itu Dok, satu lagi. Kalau masalah bagian dalam wanita atau perempuan itu boleh tidak saya tanya sama Dokter Winda? Boleh. Ya, terima Boleh, kasih Bu, kalau silakan. boleh. Ya. Dok. Pertama-tama saya mengucapkan salam kenal karena kali pertama saya ikut bergabung, saya dikasih tahu dari Ibu Ayu dan untuk kondisi tubuh saya, usia saya sekarang itu 48 tahun. Kemudian saya ini mau bertanya masalah soal menopause-nya ya. Saya ini 48 tahun kok sudah, mungkin saya juga kurang tahu, mungkin ya sudah menopause sejak awal Januari kemarin sampai saat ini kok saya tidak datang bulan. Itu karena hormon, kurang hormon atau yang bagaimana gitu Dok? Terima kasih. Iya. Nah, sebenarnya kalau usia Ibu di 48 tahun itu memang sudah di usia-usia yang biasanya sudah mulai mengalami yang namanya siklus pre-menopause. Jadi biasanya nggak langsung menopause, tapi ada pre-menopause. Nah, pre-menopause itu dia dia tidak langsung totally berhenti. Biasanya memang makin lama jarak untuk dapat haidnya itu tuh makin panjang. Biasanya kita kan haid itu kan tiap bulan. Nah, kalau sudah mulai memasuki masa premenopause itu sudah lebih berjarang. Contohnya bisa 3 bulan, 4 bulan, ada yang sampai 6 bulan, makin lama makin jarang sampai akhirnya nanti benar-benar tidak haid lagi gitu. Pada tidak haid lagi, itulah dia baru menopause. Ya, karena saya sendiri itu masih tabu masalah menstruasi. Dulu itu ketika saya masih muda, masih gadis itu ya, kadang-kadang itu 2 bulan sekali baru datang bulan. Kadang-kadang 1 bulan terus, main terus. Jadi saya tanya sama si dokter bilang yang spesialis dalam dokter kandungan itu enggak apa-apa, yang penting kamu kan ada suami, dokter bilang seperti itu. Jadi saya ragu. Iya, saya ragu gitu. Biasanya seperti itu. Pada saat masih muda, itu memang hormonnya masih nggak seimbang karena memang transisi dari dari remaja kan, remaja sampai nanti akhirnya haid pertama biasanya memang itu tidak seimbang. Bisa gitu. Bolong-bolong, sedang ibaratnya tuh tubuh juga lagi mencari settingannya gitu. Gitu. Nah, betul. Itu wajar, itu selalu terjadi di awal dan nanti di akhir. Di akhir inilah Ibu sekarang sudah di fase akhirnya. Jadi Ibu sudah di fase premenopause sekarang. Gitu. Iya, kemarin itu saya, Dok, terima kasih. Kemarin itu saya sampai sempat tanya sama teman aku, Dede, kamu itu masih menstruasi atau sudah tidak lagi? Saya sampai tanya sama itu teman juga, saya tanya sama mama ibu aku sendiri. Loh, Nak, ibu jawabnya, kamu itu umur sekian kok sudah sudah selesai tidak menstru lagi tuh, kamu harus tanyakan sama itu dokter yang spesialis
agar kamu itu tahu, nggak ragu-ragu. Jangan-jangan nanti kamu malah nggak karu-karuan. Mama saya bilang gitu, jadi saya takut. Terus teman saya ngajarin, coba kamu olahraga setiap hari, nanti kalau pas kamu datang bulan biar cepet, dia bilang gitu. Jadi saya nggak tahu gitu kan, masa bodoh, pikir saya gitu. Masa sih saya sempat bertanya dan ragu gitu. Makanya malam ini saya diberikan kesempatan bertanya sama Dokter Winda gitu, Dok. Oke, Ya. baik. Terima kasih banyak, Bu Kristia Wahyuni. Semoga sehat Ya, selalu terima ya, kasih. Bu. Baik, Dokter Winda, terima kasih banyak untuk jawabannya ya, Dok. Karena waktunya juga sudah jam 9:01. Kalau begitu saya akhiri untuk seminar kesehatan malam hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan ya, Bapak Ibu, tentunya dengan topik yang menarik. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam semua. Selamat beristirahat. Jangan Selamat lupa minum malam semua. Flavanol. Selamat malam. Terima kasih Ibu Terima Diana. kasih Terima semua. kasih Dokter Winda dan semuanya. Salam sehat Salam, semua ya. salam sehat semua, Bumi. Jadi, Pak.